Nabi berbicara tentang Allah, maka kita fahami seperti apa yang dikatakan Nabi, bahwa apabila malam sepertiganya telah datang, yang terakhirnya telah datang, Allah yang di atas arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Dan ketika kita di sana sedang sholat dan sujud memohon dan berdoa kepada Allah, bersatu dua kedekatan, kedekatan hakiki dan kedekatan maknawi. Kedekatan hakiki bahwa Allah memang lebih dekat kepada kita dibanding di siang hari, dibanding bukan sepertiga malam yang terakhir Allah di atas arsy, namun sepertiga malam yang terakhir Allah di langit dunia yang pertama, turun ke langit dunia yang pertama. Berarti Allah lebih dekat secara hakiki, benar apa adanya. Dan kita juga lebih dekat secara maknawi, karena kita lebih dekat kepada Allah ketika sujud dibanding ketika bermain game, ya atau tidak? Kita akan lebih dekat kepada Allah ketika sholat dan bermunajat dibanding kita sedang berjualan di toko kita, sedang transaksi. Di antara syubhat mereka, kata mereka, kalau Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, berarti Allah senantiasa apa? Turun. Karena setiap saat sepertiga malam terakhir berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dalil yang paling logis menurut logika mereka. Bahwasanya kalau kita mengatakan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, berarti setiap saat Allah turun. Ya, karena sepertiga terakhir selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bagaimana bantahannya? Kita bilang itu berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita tidak tahu zat Allah. Kita tidak tahu langit seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana cara turun Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan dimensi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ente ngurus Allah turun atau tidak? Allah turun, kemudian bagaimana turunnya? Kenapa ente urusin masalah itu? Yang penting ente urusin bagaimana ente salat malam bangun ya. Bukan ngurusin Allah turunnya bagaimana, enggak masuk akal. Urusan ente salat malam. Bayangkan tatkala seorang kemudian tidak beriman tentang Allah turun ke langit dunia. Kemudian dia menafsirkan bahwasanya yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bagaimana semangat orang untuk beribadah? Beda tatkala dia tahu bahwasanya Tuhannya sedang turun ke langit dunia mencari dia. Maka dia semangat untuk sholat malam. Yang turun cuma rahmat, ya. Itu pun gantung di langit, ya turun kepada saya. Ya. Rahmat Allah cuma turun sampai di sepertiga malam. Terus buat apa? Cuma gantung di langit, tidak sampai kepada kita. Ini menjadikan orang akhirnya kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan tatkala kita tahu bahwasanya Allah turun ke langit ke dunia sepertiga malam yang terakhir mencari hamba-hambanya, tentu kita lebih semangat untuk apa? Beribadah. Adapun mengatakan yang turun hanyalah rahmat, ya. Rahmat bisa turun kapan saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan dua akidah dua ustadz Wahabi yang mengatakan Allah turun ke langit dunia dengan pemahamannya sendiri, dengan pemahaman mereka sendiri, ya, tentunya dengan pemahaman guru-guru mereka seperti Shaleh Fauzan, Syekh Utsaimin bin Baz dan Ibnu Taimiyah dan guru-guru mereka yang lain. Seperti yang telah kita saksikan tadi dalam video barusan, yang pertama kata si Ustadz Maududi, Allah itu turun ke langit dunia sebagaimana pemahaman kita, katanya. Sebagaimana pemahaman kita, ya turun ke langit dunia. Dan Allah lebih dekat kepada kita daripada di siang hari, katanya. Karena di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Menyifati turunnya Allah ke langit dunia itu dengan sifat-sifat makhluk, kata si Maududi. Sedangkan kata Firanda Andirja, ustadz favoritnya orang Wahabi, mengatakan Allah itu memang turun. Kalau hanya rahmat, ngapain kalau hanya rahmat, katanya. Jadi mari kita bedah.
Apakah ada di antara ulama-ulama salaf yang mengatakan seperti itu? Kita bedah hadisnya. Kalau memang ada, berarti mereka benar. Tapi kalau tidak ada, berarti mereka berdusta atas nama ulama salaf. Dalam kitab Syarh Muslim, Syarah Sahih Muslim, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis 758, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Hadzal hadits min ahadits sifati wa fihi madhhaban. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala turun di sepertiga malam, setiap malam, ila sama'id dunya, kepada langitnya dunia, fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku, kata Allah, fa astajiba lahu, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Hadal hadithu min ahaditsis sifati wa fihi madhhabani. Hadis ini min ahaditsis sifati adalah dari sebagian hadis sifat. Wa fihi madhhabani, dan dalam memahami hadis tersebut madhhabani masyhurani lil ulama'i sabaqa idahuma fi kitabil iman wa mukhtasaruhuma. Hadis sifat tersebut itu ada dua pendapat. Masyhurani, yang dua pendapat itu sama-sama masyhur lil ulama'i, di kalangan para ulama. Wa huwa madhhabu jumhuril ulama'i salafi wa ba'dil mutakallimina annahu yu'minu bi annaha haqqun ala ma yaliku billahi ta'ala. Pendapat yang pertama, wa huwa madhhabu jumhurus salaf, adalah pendapatnya jumhur ulama salaf. Jumhur ulama salaf wa ba'dil mutakallimin, dan sebagian ulama mutakallimin, bahwasanya mereka para ulama salaf dan sebagian ulama mutakallimin yu'minu bi annaha haqqun, benar turunnya Allah ke langit dunia, ala ma yaliku billahi ta'ala, turunnya Allah itu dengan turun yang pantas untuk Allah. Bagaimana turun yang pantas untuk Allah? Wa anna dhahiraha al-muta'arafu fi haqqina ghairu muradin. Makna zahirnya al-muta'arafu fi haqqina, yang kita ketahui, ghairu muradin. Kalau turun yang kita ketahui, bukan itu yang dimaksud, kata Imam An-Nawawi. Bukan itu yang dimaksud. Wala yatakallamu fi ta'wiliha ma'a'tiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil makhluqi. Dan ulama salaf, jumhur ulama salaf dan ulama mutakallimin, wala yatakallamu fi ta'wiliha, artinya mereka tidak mentakwil hadis tersebut. Kalau tidak takwil berarti ini mereka tafwid, menyerahkan maknanya. Ya sudah, kalau maknanya seperti itu, sudah seperti itu, jangan ditakwil. Mereka tidak mentakwil, namun terusan nasul ibarah tadi, ma'a'tiqadi tanzihillahi ta'ala, serta mereka meyakini tanzihillahi ta'ala, dengan kesucian Allah ta'ala, an sifatil makhluqi, dari sifat-sifatnya makhluk. Maududi tolong didengarkan ya. Wa anil intiqali wal harakati wa sairi simatil khalqi. Wa anil intiqali, tadi kata Maududi turun ke langit paling bawah katanya ya. Wa anil intiqali, Allah itu tidak pindah. Wa anil intiqali, sifat kalau pindah itu sifatnya makhluk, sedangkan Allah di sini ma'atiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil makhluk, suci. Wa anil intiqali, dari berpindah.
Kalau berpindah itu orang, makhluk. Kalau Allah tidak berpindah. Jadi begini akhirnya kalau memahami hadis dengan pemahamannya sendiri, tidak dengan pemahaman ulama. Berarti akidah si Maududi ini, akidah si Maududi ini mengekor pada madhab pada Imam Ibnu Taimiyah. Pada madhab Ibnu Taimiyah. Yang pertama, awanil intiqal, Allah itu suci dari berpindah. Pindah dari langit ke satu, dari langit, pindah ke langit dua, pindah ke langit tiga. Ini akidah yang aneh sangat aneh, dan tidak akan ditemukan di kalangan ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Wal harokatih, dan bergerak. Allah itu suci dari bergerak, dari berpindah tempat, bergerak, loncat pindah dari langit pertama, pindah ke langit kedua, pindah ke langit ketiga. Allah maha suci dari itu. Tanzihillahi ta'ala wasairi simatil khalqi. Allah maha suci dari tanda-tanda makhluk itu. Allah maha suci. Jelas Allah maha suci dari berpindah, juga dari bergerak dari tempat ke satu ke tempat yang lain. Ini pendapat ulama salaf, jumhur ulama salaf dalam kitab Syarh Muslim, jumhur ulama salaf dan ulama mutakallim. Ini pendapatnya, tafwid mereka. Walaupun mereka tafwid, tapi mereka tetap meyakini kesucian Allah dari sifat-sifat makhluk. Itu pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya jumhur ulama salaf dan ba'dul mutakallimin. Bagaimana pendapat yang kedua? والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها. Bagaimana menurut ulama mutakallim dan sekelompok besar ulama salaf? وهو محكي هنا عن مالك, diceritakan di sini oleh Imam Malik dan Imam Auza'i, annaha tuta'awwalu, bahwa sesungguhnya hadis tersebut tuta'awwalu ala ma yaliku, sesungguhnya turunnya Allah tuta'awwalu ala ma yaliku biha, ditakwil dengan turun yang pantas untuk Allah. Kata Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, ini Imam Malik ulama salaf yang mengatakan bahwa turunnya Allah itu ditakwil. Juga Imam Al-Auza'i berkata seperti itu. Bihasabi mawatiniha. Dalam menakwil hadis ini mereka tata'awwalu hadzal haditsah ta'wilain. Mereka menakwil dua hadis ini dengan dua penakwilan. Yang pertama, ahaduhuma ta'wilu Malik ibni Anas wa ghairuhu. Kata Imam Malik bin Anas bahwasanya maknahu tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu kama yuqalu fa'ala sultanu kada idza fa'alahu atba'ahu bi amrihi. Kata Imam Malik dan ulama lain mengatakan yang dimaksud Allah turun itu, ini sekalian menepis perkataan Firanda yang mengatakan kalau hanya rahmat yang turun untuk apa? Kan begitu kata si Firanda tadi. Ya karena dengan pendapatnya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, bukan dengan pemahaman ulama salaf. Buktinya ulama salaf Imam Malik dan ulama-ulama lain mengatakan maknahu tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu. Yang dimaksud dengan turunnya Allah adalah turunnya rahmatnya Allah wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Ini menepis pemahaman Firanda yang mengatakan kalau yang turun itu hanya rahmat, untuk apa katanya? Yang turun itu bukan rahmat Allah katanya. Ini penakwilan yang pertama dari Imam Malik dan ulama-ulama lain. Selanjutnya, wathani annahu 'ala al-isti'arah. Nah ini kelemahan Wahabi di sini, tidak pernah belajar balaghah. Hadis ini itu adalah majaz isti'arah. Artinya apa? Wa ma'nahu al-iqbalu 'ala ad-da'inah bil ijabati wal lutfi. Arti daripada Allah turun ke langit dunia itu al-iqbalu 'ala ad-da'inah. Allah Ta'ala mengijabah,
menerima orang-orang yang berdoa bil ijabati dengan mengijabah doa-doa mereka. Itu penakwilan yang kedua menurut Imam Malik dan ulama-ulama lain. Ingat, Imam Malik ini adalah ulama salaf. Tidak akan ditemukan dalam empat madhab bahwasanya Allah itu turun, benar-benar turun, tidak ada. Ini sudah dikatakan pendapat yang pertama tadi adalah jumhur ulama salaf mengatakan yang turunnya Allah itu ma'atiqadi tanzihillahi ta'ala lil makhluk. Jadi mari dijaga i'tiqad kita, pemahaman kita. Cari guru yang benar. Jangan gara-gara menemukan ustadz yang gelarnya MA seperti Firanda atau LC atau LC seperti Imam Dudi tadi. Ini memahami hadis saja tidak tahu. Memahami satu hadis seperti ini saja tidak tahu. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman sendiri. Memahami hadis dengan pemahaman sendiri. Coba buktikan di kitab apa ulama salaf yang mengatakan Allah turun seperti turunnya makhluk, atau pindah dari tempat satu ke langit dua, ke langit ketiga, ke langit yang ketiga, ke langit sampai ke langit yang ketujuh. Buktikan itu di kitab apa ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Tidak akan ditemukan pendapat ulama salaf yang mengatakan seperti itu, kecuali pendapatnya Ibnu Taimiyah. Karena kata Ibnu Taimiyah, Allah itu semakin dekat dengan orang yang tinggi. Kalau kita naik ke atas bukit, maka kita semakin dekat dengan Allah. Itu pendapat Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh Abdul Wahab, pembina Wahabi, dan ulama mereka. Jadi untuk sahabat-sahabat saya, hati-hati dalam menimba ilmu, dalam mencari ilmu. Carilah ustadz, carilah ulama yang betul-betul kompeten di bidangnya, yang betul-betul dijamin kredibilitas keilmuannya. Banyak sekarang ulama-ulama alim luar biasa kealimannya, namun mereka banyak yang bersembunyi, tidak menampakkan diri. Sekarang yang menampakkan diri adalah orang-orang yang pemahamannya hanya segelintir. Yang penting bisa bicara di depan umum. Mereka sudah berani menafsirkan hadis dengan pemahamannya sendiri. Itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar adalah pemberian Allah, dan apabila salah adalah murni karena ketidaktahuan saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.